Bab 674. Otak tidak mampu lagi. Langkah kaki Arthur Xiao langsung berhenti di tempat dan menoleh balik memandang Golden Ye kebingungan. Tuan Muda Ye. Golden Ye mengangkat kepala dengan tatapan dingin yang mendarat pada wajah Arthur Xiao. Tatapan itu sangat dingin dan menusuk, bagai danau pada musim dingin. Apakah aku bilang aku mau mencari tahu? Arthur Xiao menggeleng kepala. Kalau begitu, mengapa kamu mengambil keputusan sendiri? Oh iya, bahkan Tuan Muda Ye saja tidak memberinya perintah, lalu untuk apa ia begitu gugup? Arthur Xiao terbatuk ringan dan masih merasa sangat tercengang. Tuan Muda Ye, jadi apa yang aku katakan tadi itu benar, bukan? Nyonya Muda benar-benar melahirkan seorang putra untuk Tuan Muda Ye. Apalagi seorang putra yang memiliki tampang yang sangat persis dengan Anda. Jadi itu adalah alasan mengapa beberapa hari ini Tuan Muda Ye kebingungan untuk memberi hadiah kepada anak kecil. Golden Ye tidak menghiraukannya, dan hal itu seperti sudah diakuinya diam-diam bagi Arthur Xiao. Ia merasa agak tidak berdaya dan merasakan sesuatu yang ganjil. Oleh karena itu, ia bergumam kepada diri sendiri. Tidak mungkin. Mengapa anak yang dilahirnya bisa persis dengan Tuan Muda Ye? Tuan Muda Ye sudah 5 tahun tidak bertemu dengan Nyonya Muda, apalagi ketika Nyonya Muda masuk ke dalam keluarga Ye, ia sudah hamil selama sebulan lebih. Jauh dari sebelum itu, Tuan Muda Ye sepertinya juga belum menikah dengannya. Bagaimana mungkin? Semakin bergumam, Arthur Xiao merasa otaknya semakin sulit untuk berputar. Apa-apaan semua ini? Nyonya Muda melahirkan putra Tuan Muda Ye. Lalu kapan ia melahirkannya? Setelah dipikir-pikir kembali, Arthur Xiao masih tidak mengerti. Golden Ye yang berada di samping langsung tersenyum sinis. Benar, bahkan aku sendiri juga tidak tertebak hal itu, bisa-bisanya aku ditipu ia begitu lama. Arthur Xiao memegang kepalanya. Tuan Muda Ye, mengapa? Otakku seperti tidak dapat berguna lagi. Sebenarnya ada apa dengan semua ini? Dulu wanita yang aku pernah suruh kamu cari itu, bukankah kamu tidak pernah menemukannya? Golden Ye tiba-tiba mengganti topik pembicaraan dan hal tersebut membuat Arthur Xiao semakin kebingungan, tapi ia juga hanya bisa membalas, benar, aku tidak pernah menemukannya. Tapi hal ini juga sangat aneh, padahal ia adalah seorang wanita dan aku juga sudah membiarkan begitu banyak orang mencarinya. Entah bagaimanapun itu, seharusnya aku dapat menemukannya, bukan? Tapi, wanita itu seperti menghilang begitu saja dari dunia dan tidak dapat ditemukan sama sekali. Hingga sini, ucapan Arthur Xiao langsung berhenti, lalu ia langsung menoleh ke arah Golden Ye. Tuan Muda Ye, jangan-jangan orang yang mau dicari Tuan Muda Ye itu adalah Nyonya Muda. Sampai di sini, Arthur Xiao merasa dirinya tidak perlu bertanya lagi dan juga sudah bisa memastikannya. Ia membelalak mata besar dan masih merasa sulit untuk dipercayai. Dulu saat Tuan Muda Ye menyuruhnya untuk mencari orang, ia menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya manusia untuk mencarinya, namun bagaimana dengan hasilnya? Dan hasilnya adalah orang itu berada di sekitar Golden Ye, tapi mereka malah tidak mengetahuinya. Mereka sudah bersusah payah mencari di luar sana, tapi siapa sangka orang itu berada di dalam rumahnya. Pantas, Arthur Xiao memegang kepalanya dan mulai bergumam sendiri lagi. Jadi alasan mengapa aku bersusah payah mencarinya dan masih tidak menemukannya dulu, dikarenakan orang itu berada di dekat Tuan Muda Ye untuk selama ini. Dan mereka semua malah melupakan hal tersebut. Atau bisa dikatakan juga kalau mereka tidak kepikiran akan hal itu. Arthur Xiao tiba-tiba teringat akan sesuatu lagi. Kalau begitu, dulu, anak Nyonya Muda yang mau digugurkan Tuan Muda Ye, bukankah hampir? Hingga sini, Arthur Xiao merasakan aura sekitar yang terasa janggal. Ia pun hanya bisa terdiam dan tidak berani lanjut mengatakannya lagi. Setelah dipikir-pikir kembali, ia masih merasa sangat terkejut.
Kalau dulu Tuan Muda Ye tidak tiba-tiba merasa kasihan kepada Nyonya Muda dan tidak membiarkannya menggugurkan anak itu. Mungkin sekarang ia sudah membunuh anaknya secara tidak sengaja. Tuan Muda Ye, bukankah Nyonya Muda mengalami banyak kesulitan selama beberapa tahun ini? Kesulitan? Golden Ye terdiam. Kata-kata Arthur Xiao berhasil membuatnya termenung. Benar. Arthur Xiao mengangguk kuat. Kalau saat itu Nyonya Muda mengandung anak Tuan Muda Ye, maka anak yang ada di kandungnya bukanlah anak haram. Tapi saat ia baru saja masuk ke dalam keluarga Ye, ia mengalami banyak kesulitan. Dan untuk sikap Tuan Muda Ye kepadanya saat itu, seharusnya Anda masih ingat bukan? Golden Ye berhasil terdiam di tempat. Tak lama kemudian, ia pun tiba-tiba berkata dengan kesal karena malu. Pergi kamu, Arthur Xiao. Melihat ekspresinya yang tampak kurang baik itu, Arthur Xiao hanya bisa diam-diam keluar dari ruang rapat. Setelah semua orang pergi, ruang rapat yang kosong itu pun hanya tersisa Golden Ye seorang. Ia bersandar ke belakang kursinya dan mengejapkan mata. Lalu mulai mengenang kembali hal-hal yang terjadi pada 5 tahun yang lalu. Saat itu, Audrey Han baru saja menikah ke keluarga Ye, bahkan surat nikah saja, juga Tuan Besar Ye lah yang mencari orang untuk membuatnya. Pernikahan itu juga diadakan dengan sangat sederhana. Sebenarnya apa yang dipikirkan Tuan Besar Ye saat itu, Golden Ye juga mengetahui semuanya. Membiarkan dirinya yang cacat dan duduk di kursi roda menikahi seorang putri dari perusahaan yang hampir mau bangkrut, sama saja seperti memberi sebuah deklarasi kepada orang-orang kota utara, bahwa Golden Ye juga hanya begitu saja dan tidak akan dianggap penting oleh keluarga Ye. Golden Ye tentu saja juga tahu, meski Tuan Besar Ye sudah menjemputnya kembali ke keluarga Ye, tapi karena ia sudah membunuh ibunya, jadi hatinya juga merasa takut dan takut dirinya akan mengetahui hal tersebut, lalu mau menjatuhkannya. Jadi ia juga berjaga-jaga kepada dirinya, bahkan juga mencari seorang istri untuk menahan dirinya, serta mencoba untuk mengontrolnya. Sayangnya Tuan Besar Ye juga sangat menyukai kemampuannya dan ingin memakainya untuk mengurus Yes Corp, tapi ia juga ingin menahannya agar ia tidak terlalu menonjol. Untuk beberapa hal ini, Golden Ye tentu saja mengetahui semuanya. Jadi ketika Audrey Han menikah dengannya, Golden Ye pun merasa kalau ia dan Tuan Besar Ye itu sudah bekerja sama, bahkan juga membiarkan dirinya mengetahui bahwa ia sedang hamil. Bagi Golden Ye, hal tersebut tentu saja adalah sebuah lelucon besar. Jadi ia merasa, kalau wanita ini sangat menyukai uang, maka ia tidak akan membiarkannya hidup santai, jadi ia terus mempersulitnya, agar ia mau mundur sendiri. Tapi siapa sangka, Golden Ye mengulur tangan menekan pelipisnya. Mengenang kembali beberapa hal tersebut, pelipisnya benar-benar terus berdenyut. Maka di saat yang sama ketika ia merasa dirinya tertipu, Audrey Han juga mengalami banyak kesulitan. Asteris. Audrey Han yang sudah selesai melihat rancangan yang dibawakan Talita pun mengangguk dengan puas. Sangat bagus, perkembanganmu sangatlah cepat, lanjut semangat lagi. Talita yang mendapat pengakuan dari Audrey Han tentu saja merasa sangat senang. Ia pun memeluk rancangannya meninggalkan tempat dengan puas. Ketika Gita masuk ke dalam dan menemukan Audrey Han yang masih sibuk dengan tampangnya yang terlihat normal, ia pun mulai khawatir lagi. Akhirnya ia menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Audrey Han pun menganalisis semua pertanyaan itu dengan jelas dan membuat Gita merasa sangat tercengang. Audrey, kamu benar-benar baik saja, bukan? Gita tidak tahan untuk bertanya lagi. Audrey Han mengangkat kepala. Memangnya ada apa denganku? Aku ini sedang bekerja, sebenarnya apa saja yang dipikirkan otakmu ini? Setelah ditegur Audrey Han seperti itu, Gita pun tidak dapat mengatakan apapun. Jika diteruskan lagi, dirinya akan terlihat seperti seseorang yang tidak bekerja dengan serius. Mengingat sampai sini, Gita hanya bisa menutup mulut. Kalau begitu, aku lanjut pergi kerja. Bolehkah, pulang sekolah nanti,
aku pergi menjemput Glenn. Mendengar ini, Audrey Han terdiam sesaat, bahkan ia lupa kalau Gita sudah menjadikan Glenn sebagai penasihat hubungan asmaranya. Tapi beberapa hari ini, setelah berpikir-pikir lagi, ia baru berkata, mungkin tidak dulu. Sekarang Glenn lagi ikut Colden Ye. Seharusnya Colden Ye akan pergi menjemputnya. Siapa tahu tidak. Gita pun menaruh harapan terakhirnya. Entah bagaimanapun, aku akan pergi menunggu di sana setelah pulang kerja. Kalau Tuan Muda Ye tidak datang menjemputnya, maka aku akan membawa Glenn pergi. Bersambung.